Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rilvan Kasiran Tetadung SIMM selaku dosen tetap Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya Makassar sejak tahun 2014. Nah, adapun mata kuliah yang saya ampuh selama ini yaitu manajemen kinerja dan kompensasi, manajemen ekonomi dan bisnis, strategi dan perilaku keorganisasian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester ini yaitu manajemen kinerja dan kompensasi, di mana manajemen kinerja dan kompensasi itu menggambarkan bagaimana kinerja dan kompensasi itu diterapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dengan demikian penting sekali untuk mengetahui bagaimana manajemen kinerja itu sendiri, kemudian bagaimana perencanaan dan kesepakatan kerja, bagaimana pelaksanaan kinerja, bagaimana penilaian kinerja, kemudian umpan balik dari kinerja, evaluasi kinerja, kemudian bagaimana manajemen kompensasi itu dalam organisasi atau perusahaan, terus bagaimana komponen dari kompensasi gaji dan upah, kemudian kompensasi insentif, kompensasi tunjangan, tahapan penyusunan kompensasi, dan struktur penggajian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, menguasai konsep dasar dan teori dasar tentang perilaku baik dalam lingkungan personal maupun organisasional. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang keempat, mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah. Nah, adapun metode atau cara pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu metode ekspositori, di mana mahasiswa lebih banyak mengungkapkan permasalahan kemudian mampu mendapatkan solusi yang tepat. Adapun model pembelajaran yang saya lakukan dapat dilihat pada video berikut. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Pasti semangat hari ini ya. Semangat. Ya, semangat. Sesuai dengan mata kuliah kita hari ini mengenai kinerja dan kompensasi. Jadi dua hal dari mata kuliah ini yang perlu kita benar-benar pahami, yaitu kinerja dan kompensasi. Dan kita akan melanjutkan materi kita minggu ini mengenai penilaian kinerja. Hari ini kita akan belajar dari penilaian kerja. Namun sebelum kita lanjut, saya mau tanya, masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Tentang apa? Nah, ada yang bisa memberikan gambaran kira-kira bagaimana ini pelaksanaan kinerja? Angkat tangan saja. Bagaimana kira-kira kesimpulannya dari materi minggu lalu mengenai pelaksanaan kinerja? Ya, silakan, Ulfa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Yang saya pahami dari pertemuan sebelumnya mengenai pelaksanaan kinerja itu ada pembahasan model kinerja. Ya. Yang dimana model kinerja merupakan cakupan dari kompetensi, sikap, dan perilaku lingkungan kinerja yang mendukung baik secara internal maupun secara eksternal. Oke, betul ya. Jadi sangat betul mengenai pelaksanaan kinerja. Terima kasih Bapak atas partisipasinya hari ini, dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya seperti yang kita bilang di awal tadi. Apa? Penilaian kinerja. Sebelum kita masuk ke poin selanjutnya, kita lihat dulu apa pengertian dari penilaian kinerja itu. Ya, kita lihat dari Mondi, nama orang ini tahun 2008, tidak hanya individu tetapi bisa juga secara tim. Jadi penilaian kinerja adalah sistem formal. Formal di sini artinya apa kira-kira? Apa? Sulianti apa?
yang resmi yang sudah di resmi, ya. Jadi tidak main-main. Tidak main-main artinya sih kalau kita suka, ya sekalipun kinerjanya kurang bagus, kasih bagus saja karena kita suka orangnya, bukan seperti itu. Jadi formal artinya ada dua hal yang perlu dilihat daripada penilaian kinerja. Yang pertama apa kira-kira kalau kita lihat di pengertian ini? Dua hal. Kalau kita lihat pengertian dari penilaian kinerja ini, apa dua hal itu tadi? Ada? Pertama, menilai. Kemudian yang kedua, mengevaluasi. Ya. Itulah yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja. Ya, nilainya kira-kira seperti apa? Kalau misalnya ada yang kurang, itulah fungsinya evaluasi. Kenapa kurang? Kenapa kurang bagus kinerjamu saat hari ini? Misalnya, kenapa kurang bagus kinerjamu semester ini misalnya, ya. Jadi ada dua hal yang penting untuk kita lihat dalam penilaian kinerja sesuai dengan definisi ini, yaitu ada penilaian, ada evaluasi, kemudian pengertian yang lain. Kira-kira menurut saudara kalau melihat pendapat dari para ahli, kira-kira saudara bisa kasih pengertian sendiri nggak mengenai pengertian perilaku penilaian kinerja ini? Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan dari atau ini yang disimpulkan atau punya pengertian sendiri setelah melihat? Ada? Nah, silakan. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari beberapa pengertian penilaian kinerja, dapat saya katakan bahwa penilaian kinerja itu adalah hasil dari kinerja yang telah kita lakukan, di mana itu adalah sebagai umpan balik, sehingga hasil yang kita dapatkan itu bisa memotivasi kita apakah kita harus mengevaluasi atau kita harus meningkatkan apa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Iya. Kinerja itu adalah hasil, betul. Hasilnya baik atau kurang baik, itu hasil dari pekerjaan yang diberikan ke kita di dalam satu organisasi. Kita lihat selanjutnya. Oke. Jadi itu ya, ada standar di situ. Jadi penilaian prestasi kerja atau penilaian kinerja adalah menilai rasio. Nah, betul tadi yang dibilangkan ada hasil yang nyata, tidak dibuat-buat, real. Ya. Ada hasil yang nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Kualitas berbicara masalah apa? Nilai. Kuantitas berbicara masalah apa? Jumlah atau kualitas. Kemudian kita masuk dalam poin berikutnya, kita melihat tujuan dan manfaat penilaian hasil kerja. Oke. Kira-kira ada yang mau kasih komentar apa tujuannya kira-kira ini penilaian hasil kerja ini? Tujuan dan manfaat penilaian hasil kerja atau kinerja atau prestasi kerja. Kira-kira ada yang ini? Ya. Kira-kira apa? Kalau menurut saya Pak, ada Ya. dari pihak individu atau karyawan dan dari pihak organisasi. Ya. Kalau dari pihak karyawan itu sebagai umpan balik supaya dia mengetahui bagaimana hasil kinerjanya, apakah pekerjaan yang dilakukan itu sudah sesuai standar dan bisa sebagai sumbangsi prestasi terhadap organisasi. Sedangkan kalau organisasi itu dia bisa mengetahui, oh ternyata kualitas yang dimiliki oleh karyawan saya segini. Jadi nanti dia bisa menentukan apakah karyawan saya ini butuh pelatihan lagi ataukah tidak. Oke. Jelas ya organisasi ini. Nanti ada apa di sini tadi? Pelatihan. Kita lihat ya. Tapi cukup jelas tadi apa yang disampaikan oleh
Nurut. Oke, yang pertama kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Dresler. Dia mengatakan begini. Pertama, sebagian besar pemberi kerja, dalam hal ini ada organisasi atau pemberi kerja itu atau perusahaan, mendasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. Sama yang disebutkan Nurul tadi dari organisasi. Ketika si karyawan ini sudah memberikan umpan balik, sudah memperlihatkan kinerjanya, organisasi tadi melihat apakah si individu ini atau karyawan ini nominal ini ya atau layak dipromosikan dengan itu tadi umpan baliknya seperti apa ini dari individu ini dengan memperlihatkan. Kalau dia memperlihatkan kinerja yang baik, maka ada ini promosi. Jadi manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Bisa dipahami nggak? Poin yang kedua ini bisa. Jadi artinya secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan itu sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Jelas? Jelas. Oke. Jadi secara terus-menerus, bukan ketika dia sudah diangkat yang tadinya layak, memberikan kinerja yang bagus, umpan balik yang bagus, prestasi kerjanya luar biasa, dan ketika dia dipromosikan ke salah satu jabatan dan ketika sudah duduk di situ, bukan berarti dia sudah tidak dinilai, bukan berarti dia tidak dievaluasi. Semakin naik tingkatan level apa? Jabatan, semakin kita juga harus memperlihatkan kinerja yang baik terhadap perusahaan atau organisasi. Kemudian poin selanjutnya kita lihat penggunaan penilaian prestasi kerja. Penggunaan penilaian prestasi, bisa dipahami ini penggunaan penilaian prestasi kerja. Bisa? Oke. Penggunaan penilaian prestasi kerja terutama digunakan untuk pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Apa yang dimaksud ini? Kira-kira perencanaan sumber daya manusia. Apa yang dimaksud ini kira-kira? Ayo. Perencanaan sumber daya manusia. Saya kasih gambar perencanaan sumber daya manusia ini. Orang-orang yang akan dipakai dalam satu organisasi. Kemudian yang kedua, perekrutan dan seleksi. Oke. Jadi perlu ada memperlihatkan kinerja juga ketika pelatihan dan pengembangan. Ada yang bisa kasih komentar ini? Penilaian penggunaan penilaian kinerja lewat pelatihan dan pengembangan, dan bisa kira-kira itu? Ya, sudah nanti. Menurut saya dalam pelatihan dan pengembangan ini ditujukan kepada sumber daya manusia yang telah direkrut untuk kita lebih melihat skill yang dimiliki, di mana pelatihan ini untuk mengarahkan bahwa dia akan ditempatkan di posisi yang mana dengan skill dan kemampuannya. Iya, dengan skill dan kemampuannya, dan tentunya ya tidak hanya berbicara masalah karyawan baru, tentunya dia sudah memberikan orang-orang yang diikutkan di pelatihan dan pengembangan ini sudah memberikan umpan balik atau kinerja yang baik terhadap organisasi atau perusahaan. Oke. Kemudian penggunaan penilaian kinerja berikutnya pada perencanaan dan pengembangan karir.
Hampir sama kira-kira tadi mengenai pelatihan dan pengembangan. Kita lanjut. Poin berikutnya mengenai program kompensasi. Nah, sudah muncul kompensasi di sini ya. Oke. Bisa dikasih gambaran nggak? Saudara bisa mengerti nggak ini gambarannya mengenai program kompensasi terkait dengan apa kaitannya dengan penilaian kinerja? Ada nggak yang bisa kasih komentar? Ada? Nurul atau Ulfa? Nah, program kompensasi. Kompensasi itu apa? Imbalan, balas jasa. Nah, terkait dengan penilaian kinerja? Ya, Nurul. Ya. Imbalan untuk memotivasi karyawan. Jadi ketika seorang karyawan itu mendapatkan imbalan yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia harapkan, otomatis prestasi yang akan dia sumbangsikan ke perusahaan itu akan dia tingkatkan. Karena kalau kita bekerja dan kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai, otomatis kita akan kecewa. Tapi kalau kita bekerja dan mendapatkan hasil yang sesuai dan apa yang kita harapkan, otomatis kita akan lebih semangat untuk berprestasi, sehingga kinerja itu otomatis nanti juga kompensasi kita juga akan bertambah. Oke, sangat jelas ya apa yang dijelaskan oleh Nurul tadi mengenai program kompensasi. Kemudian apa yang dikatakan oleh Wibowo tahun 2007, dia katakan di situ, ukuran kinerja merupakan alat ukur yang harus bersifat objektif sehingga diperlukan adanya kriteria yang sama. Dengan kriteria yang sama diharapkan ya, memberikan hasil yang dapat diperbandingkan secara objektif dan adil. Jadi dalam mengukur kinerja itu tadi harus apa kira-kira tadi? Oh, ya, adil. Adil. Ya, harus objektif. Objektif artinya apa? Objektif itu artinya tidak berubah-ubah. Yeah. Artinya objektif ini satu apa istilahnya ini istilahnya dia tidak berubah-ubah pengukurannya. Yeah. Dia punya patokan. Oke. Proses penilaian kinerja. Nah, proses penilaian kinerja yang pertama, ya, jadi prosesnya kita lihat. Pertama adalah menentukan tujuan dan alasan penilaian kinerja. Paham nggak ini? Menentukan tujuan dan alasan penilaian kinerja. Jadi ada alasannya. Kenapa perlu dinilai? Kenapa perlu diukur prestasinya, kinerjanya? Ya. Kemudian yang kedua, menentukan kendala dan budaya dan lingkungan. Jadi budaya juga mempengaruhi, lingkungan juga mempengaruhi. Kemudian proses penilaian kinerja tentunya ada orang yang ditugaskan di situ. Siapa yang menilai ini? Ya. Biasanya sebentar kita akan lihat siapa yang kira-kira menilai ya. Kemudian memilih metode penilaian kinerja terbaik untuk mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya ada pelatihan untuk tim penilai. Jadi pelatihan ini, tim penilai ini adalah orang-orang yang nantinya benar-benar melihat kinerja, bukan karena ada faktor lain, misalnya kedekatan atau faktor keluarga atau faktor teman, bukan itu. Kemudian pastinya ini didukung
pekerjaannya, ya, dokumen dalam bentuk dokumen, kemudian mengevaluasi kinerja, kemudian mengkomunikasikan hasil penilaian terhadap pegawai serta membuat keputusan terhadap individu pegawai. Membuat keputusan terhadap individu pegawai artinya itu tadi, ya. Apakah kalau misalnya sudah beberapa kali memperlihatkan kinerja yang bagus, keputusannya mungkin salah satunya adalah mendapat peningkatan atau imbalan. Pertama mungkin kompetensi dalam bentuk finansial, kompensasi dalam bentuk finansial, kemudian kompensasi lainnya. Ya, contohnya apa kira-kira selain finansial? Promosi jabatan atau diikutkan dalam pelatihan-pelatihan. Itu yang perlu diperhatikan dalam proses penilaian kinerja. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, silakan. Urfa. Mengenai tujuan dan manfaat tadi. Tujuan dan manfaat. Ya. Kan dalam penilaian kinerja itu ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada proses menilai dan mengevaluasi. Nah, bagaimana ketika dalam suatu perusahaan, apa solusi ketika telah dilaksanakan evaluasi, ternyata kinerja karyawan ini tidak sesuai dengan sasaran perusahaan, apa tindakan Ya. harus dilakukan? Sudah dilakukan evaluasi, tetapi dalam proses selanjutnya ternyata feedbacknya kurang bagus, kira-kira begitu ya. Sang karyawan ini, individu ini tidak memberikan atau tidak memperlihatkan kinerja yang bagus, kinerja yang diharapkan oleh organisasi atau perusahaan. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ada yang bisa? Sulianti? Baik, hasil-hasil makanya menurut saya setelah dilakukan evaluasi terhadap satu periode pekerjaan karyawan yang mungkin hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, menurut saya di situ sudah berlaku program pelatihan pengembangan karir karyawan. Di situ ditingkatkan bagaimana caranya agar karyawan tersebut bisa memenuhi syarat dari apa yang diharapkan oleh perusahaan. Dari Sulianti, tanggapannya bahwa masih bisa dikasih kesempatan diikutkan di pelatihan. Bisa? Kan dalam proses penelitian itu kan ada hasilnya Pak. Ya. Nah terus hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi mungkin perusahaan bisa lebih menelusuri lagi apakah kompetensi atau potensi yang dimiliki oleh karyawan itu sesuai dengan job desk-nya atau di mana dia ditempatkan. Jangan sampai potensi yang dia miliki itu tidak sesuai dengan job desk yang di mana dia ditempatkan. Otomatis dia itu akan bingung dan tidak bisa menciptakan kinerja yang bagus karena kesesuaian antara potensi dan job desk di dalam suatu perusahaan itu sangat penting. Ya, kesesuaian antara potensi dan job desk atau tugasnya dalam organisasi itu sangat penting. Ya, jadi tidak betul tadi memberikan kesempatan untuk diikutkan dalam program pelatihan dan pengembangan karir. Ada tanggapan dari Urban? Ya. Iya, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Menurut saya yang ingin tentang evaluasi kinerja karyawan, sebenarnya ada satu yang mengendap sering terlintas di pikiran saya kalau mengenai evaluasi kinerja. Menurut saya bukan hanya karyawan yang harus dievaluasi, tapi apakah perusahaan ini sudah menempatkan posisinya sebagai perusahaan yang profesional, misalkan dalam hal waktu. Jangan sampai kita terus-menerus menyalahkan kinerja karyawan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sedangkan perusahaan memberikan waktu yang mungkin lebih dari jam kerja
Ya. mungkin tidak bisa dipenuhi, yang membuat hambatan misalnya pekerjaan yang lain yang mungkin bisa diselesaikan di waktunya, tetapi karena pekerjaan yang satu ini lebih dari waktu yang ditentukan. Jadi mungkin salah satu hambatannya adalah program dari perusahaan yang di masalah waktu kalau menurut saya. Iya. Jadi betul ya, kadang-kadang itu juga artinya begini. Mungkin tidak masalah kalau dibarengi dengan apa tadi? Imbalan. Ya, mungkin tidak masalah. Ya. Tetapi juga manusia itu punya keterbatasan. Jadi bisa jadi tadi betul karena di push untuk terus bekerja akhirnya kan drop juga, tidak memperlihatkan malah tidak memperlihatkan kinerja yang baik. Ya, betul tadi jangan hanya individu atau karyawan yang ini, tetapi perlu juga diperhatikan bagaimana perlakuan dari perusahaan terhadap. Oke, ada lagi? Ya, siapa? Saya pernah menonton satu drama tentang organisasi, di mana dalam film itu menayangkan seorang karyawan yang memasukkan proposal proyek kepada manajer, dan ternyata proyek proposal itu sangat bagus untuk dijalankan. Tetapi sang manajer mengubah nama yang memasukkan proposal tersebut. Sang manajer memasukkan namanya dan menghapuskan nama karyawan yang membuat proposal tersebut. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sistem pemberian kompensasi tentang hal tersebut? Bagaimana Sistem pemberian kompensasi. sistem pemberian kompensasi? Jadi siapa tadi? Karyawan yang membuat proposal, tetapi sang manajer mengubah nama dalam proposal tersebut, sehingga nama sang manajer lah yang dianggap bahwa dia yang membuat proposal tersebut. Dia yang membuat proposal tersebut. Nah, hasil dari itu kira-kira hasil dari film itu? Dan hasil dari itu Pak, ternyata proyek itu sangat bagus untuk dikembangkan lagi Pak. Tetapi yang membuat proposal ini tidak dapat Iya Pak. sampai selesai film. Iya Pak. Jadi saya Pak. Ya. Iya. Cerita yang dilaporkan oleh saudara Siska, itulah gunanya dalam perusahaan ada pembagian tugas. Misalkan yang memasukkan proposal adalah sekretaris, karena setahu saya yang mengetahui perseratan adalah sekretaris. Misalkan di situ adalah tugasnya sekretaris untuk menulis proposal. Nah, di situ ketahuan bahwa dalam perusahaan pengaturan kinerja karyawan ini sudah tersusun rapi. Jadi sudah ketahuan bahwa orang yang mengirim proposal ini adalah dari sekretaris. Jadi menurut saya mungkin manajer, memang seharusnya manajer atau atasan dari yang memasukkan proposal ini ya itu mendapatkan nama yang baik. Hanya menurut saya akan lebih baik lagi nama yang dalam perusahaan, lebih baik lagi nama yang memasukkan proposal tersebut, karena sudah ketahuan jelas bahwa ini adalah tugasnya si A, bukan tugasnya si manajer kalau menurut saya. Jadi berarti kita sebagai sastrawan lebih alangkah baiknya lagi jika mendekatkan diri kepada asisten manajer begitu ya. Perlu saya konfirmasi dulu, apakah proposal yang diajukan oleh karyawan itu masalahnya adalah mengubah cipta. Nah, apakah proposal itu dampaknya baik untuk perusahaan atau hanya untuk manajer saja? Dalam film tersebut yang ditanyakan bahwa proyek yang proposal yang dimasukkan itu ternyata bagus untuk perusahaan, belum meningkatkan nama perusahaan lagi. Cuma yang mendapat kompensasi dari proyek itu adalah manajer, tetapi yang memasukkan proposal adalah karyawan. Oke. Jadi begini. Kompensasi masih bisa bersabar dulu ya untuk dapat jawabannya, karena sekarang kita masih berbicara mengenai kinerja. Pertemuan berikutnya baru kita masuk ke kompensasi. Ya. Jadi kita akan bahas di situ ya. Kenapa penting kinerja dulu baru kompensasi? Kenapa kira-kira? Saya Ya, lupa. apa yang mau diberikan kalau tidak ada kinerja?
Apa yang mau diberikan? Bahasa sederhananya ya, harus dilihat kinerjanya dulu, harus dilihat prestasinya dulu, baru bisa diberikan kompensasi. 2 minggu ke depan kita akan belajar mengenai kompensasi. Bisa kita lanjutkan tadi yang diskusinya mengenai kompensasi. Apakah manajer saja yang dapat? Apakah manajer ini mendapat hak tadi? Ya, memang haknya manajer tadi itu yang uang sekian. Padahal orang lain yang buat proposal, kenapa dia diganti? Dia ganti namanya di situ. Ya, jadi cukup menarik ya untuk pembahasan hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, selamat siang. Selamat.